Skandal private jet Kaisang ini akan semakin seru karena tidak hanya Ubaidillah Badrun dan Bunyamin Soiman yang melaporkan kasus ini ke KPK Indonesia, tapi juga ada salah satu warga Singapura, Septian Hartono, yang juga melaporkan perusahaan Garena Online ini kepada Biro Investigasi Praktek Korupsi Singapura atau KPK Singapura karena diduga telah memberikan fasilitas pada Kaisang Pangarep. 3, 2, 1. Ada pertanyaan mendasar soal skandal private jet atau jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang. Memang kita harus menelusuri. Pertama, siapa pemilik atau pihak yang memfasilitasi Kaisang Pangarep dan Erina Gudono ketika berangkat ke Amerika. Kedua, ada hubungan apa pihak yang memfasilitasi dengan keluarga Presiden Jokowi? Apakah ada konflik of interest, ada relasi kuasa dan kepentingan bisnis? Ketiga, bagaimana rekonstruksi hukum jika ada dugaan gratifikasi? Memang sudah terurai siapa yang diduga menjadi pemilik dan pihak yang memfasilitasi Kaisang dan Erina Gudono ketika ke Amerika itu. Menurut trendasia.com, diduga jet pribadi Gulfstream G650ER yang dipakai Kaisang dan Erina itu adalah milik Gang Ye, salah satu petinggi C Group Internasional Singapura yang perusahaannya membawai platform e-commerce raksasa seperti Shopee dan Garena Online. Tapi menurut Strike Time Singapura ada versi yang berbeda. Konon pesawat Gulfstream itu memang pernah dibeli Garena pada tahun 2021. Tapi katanya kemudian dibeli oleh pihak perwakilan Bank of Utah pada tahun 2022. Garena Online itu sendiri merupakan unit bisnis yang memproduksi game populer Free Fire. Dan kalau ditelusuri, apa sih hubungan perusahaan si grup ini dengan keluarga Presiden Jokowi? Ternyata kalau kita telusuri, sejak tahun 2021, Shopee itu sudah melakukan berbagai proyek kerjasama dengan pemerintahan Kota Solo. Saat itu wali kotanya Gibran, kakak Kaisang, putra Presiden Jokowi. Hingga saat ini, Shopee itu sudah punya 2 kantor di Solo. Yang pertama di Solo Paragon, yang kedua di Solo Teknop. Pada 1 Maret 2022, Presiden Jokowi juga pernah meresmikan SeaLabs di Jakarta. Lantas sebenarnya ada hubungan apa sih keluarga Presiden Jokowi dengan perusahaan C Group Singapura ini? Hingga sekelas presiden mau meresmikan proyek perusahaan asing. Nampaknya ada hubungan spesial Presiden Jokowi dengan perusahaan C Group Singapura. Setelah terurai ada dugaan relasi kuasa dan bisnis di balik jet pribadi yang dipakai Kaisang dan Erina Gudono. Lantas apa sih yang akan dilakukan oleh KPK? Apakah KPK masih mau bikin drama? Atau betul-betul akan melakukan proses penegakan hukum secara adil? Tapi hingga kini, kelihatannya KPK masih banyak membuat drama dan membuat simpang siur soal skandal jet pribadi yang dipakai oleh Kaisang ini. Mulai KPK berencana mengirim surat pada Kaisang, tapi terkendala alamat yang tidak jelas. Bagaimana mungkin sih seorang anak presiden alamatnya tidak jelas, kok sangat tidak rasional? Kemudian meminta Kaisang datang sendiri untuk klarifikasi. Setelah itu KPK katanya akan memanggil Kaisang untuk menjelaskan soal private jet itu. Kita juga mempertanyakan sebenarnya, apakah untuk skandal jet pribadi Kaisang ini KPK hanya sekedar minta klarifikasi atau akan melakukan penyelidikan karena ada indikasi atau dugaan gratifikasi. Sampai kini ada pernyataan KPK masih menganggap
kasus Kaisang ini masuk ranah pencegahan, bukan penindakan. Kita tidak tahulah logika hukum yang digunakan. Ketika perbuatan itu sudah terjadi, kok kemudian masih dikatakan pencegahan, bukan penindakan? Kira-kira rasional atau tidak? Itu ahli hukum yang bisa menjelaskan. Tapi yang pasti, pernyataan KPK ini kontradiktif dengan fakta-fakta yang sudah diungkap oleh berbagai media, baik nasional maupun internasional. Menurut kami, mestinya KPK justru harus menelusuri apa saja dan sudah berapa kali pihak si grup memfasilitasi kepentingan keluarga Presiden Jokowi. Jangan-jangan sudah ada beberapa kali, serta diduga ada penyuapan. Itu yang kemudian harus didalami. Maka memang tepat pendapat Yenti Ganarsi, ahli hukum tindak pidana pencucian uang, yang secara progresif mengusulkan KPK itu harus melakukan penyelidikan, bukan sekedar klarifikasi, karena ada berbagai indikator yang sudah bisa dijadikan alasan. Misalnya, karena adanya sebuah dugaan masalah konflik of interest, kemungkinan adanya penyuapan atau gratifikasi, atau mungkin tindak pidana yang lain. Bahkan ketika kita melihat keterlibatan Presiden Jokowi yang sudah pernah meresmikan Cileps di Jakarta, kemudian Gibran memiliki relasi kerjasama dengan proyeksi grup, maka selayaknya KPK juga harus memanggil dan memeriksa mulai Presiden Jokowi, Gibran, dan juga Kaisang, karena semua itu sudah diduga terlibat dalam persoalan konflik of interest. Tapi masalahnya, apakah KPK berani untuk memanggil keluarga Presiden Jokowi, sementara KPK menurut revisi undang-undang yang dibuat oleh rezim Presiden Jokowi ini adalah bagian dari eksekutif? Maka secara struktural KPK itu di bawah kekuasaan Presiden Jokowi. Maka bisa kita pastikan jeruk minum jeruk. Tapi ini berbicara pada basis etik kekuasaan. Kalau Presiden Jokowi masih menghormati etika kekuasaan, ketika diri dan keluarganya tersandra dalam skandal kasus private jet ini, sebaiknya Presiden Jokowi itu mundur untuk menghindari konflik of interest dalam proses penegakan. Tapi lagi-lagi, tindakan itu tidak akan mungkin dilakukan oleh Presiden Jokowi.